memperingati hari jadinya kota kita tercinta, hari jadinya kota Tasikmalaya yang ke-24. Dalam rangka memperingati hari jadi ke-24 Kota Tasikmalaya tahun 2025, pemerintah Kota Tasikmalaya menggelar serangkaian kegiatan yang berlangsung sepanjang bulan Oktober. Rangkaian acara dimulai dengan Raksa Budaya Santun yang dilaksanakan di 10 kecamatan. Pada Sabtu 11 Oktober 2025, di alun-alun Indihiyang, Kecamatan Indihiyang, sebagai pembuka kegiatan Raksa Budaya Santun. Milangkala Kota Tasikmalaya yang ke-24 juga diramaikan dengan berbagai kegiatan lain sepanjang bulan Oktober, sebelum dan sesudah puncaknya pada 17 Oktober 2025. Puncak peringatan hari jadi ke-24 Kota Tasikmalaya dilaksanakan pada Jumat 17 Oktober 2025. Diawali dengan upacara peringatan yang berlokasi di Balai Kota Tasikmalaya. Acara ini dihadiri oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Bupati Tasikmalaya, Panglima Komando Armada Republik Indonesia, Ketua DPRD, seluruh OPD, TNI, Polri, pelajar, dan tamu undangan lainnya. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Dwi Agus yang merupakan putra asli daerah Kota Tasikmalaya diberikan mandat sebagai inspektur upacara dan penyerahan sertifikat penghargaan kepada warga Kota Tasikmalaya yang berprestasi. Salah satunya yaitu Salsa Aulia Putri sebagai mahasiswi asal Universitas Siliwangi yang merupakan Duta Dekranasda Jawa Barat dan Winner Beauty Muslimah Indonesia. Pada hari Jumat sore digelar rapat paripurna istimewa DPRD dalam rangka peringatan hari jadi bertempat di gedung DPRD Kota Tasikmalaya. Kegiatan tersebut juga dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Barat Teddy Mulyadi yang tentunya menjadi magnet tersendiri. Karena kehadirannya, banyak warga Kota Tasikmalaya yang memanfaatkan momen itu untuk bertemu dengan orang nomor 1 di Jabar tersebut. Sementara itu, di momen perayaan HUT ke-24 Kota Tasikmalaya, semua sekolah dari jenjang SD hingga SMA melakukan pemutaran film tentang sejarah Kota Tasikmalaya di sekolahnya masing-masing. Tampak siswa-siswi SMPN 1 Kota Tasikmalaya sedang menyaksikan film sejarah Kota Tasikmalaya yang diputar di ruang kelas. Tak hanya upacara dan pemberian penghargaan, kegiatan Raksa Budaya Santun yang di dalamnya menyuguhkan pertunjukan berbagai jenis kesenian dan budaya di Kota Tasikmalaya ikut menyemarakan rangkaian hari jadi ke-24 Kota Tasikmalaya. Pertunjukan seni budaya yang dipusatkan di 10 lokasi berbeda itu juga menjadi daya tarik dan hiburan gratis bagi masyarakat umum. Bahkan tepat di hari jadinya pada tanggal 17 Oktober 2025, selain upacara hari jadi di Balai Kota Tasikmalaya dan rapat paripurna di DPRD Kota Tasikmalaya, ada program Nganjang Kasepuh, di mana acara ini diisi dengan silaturahmi dengan para pendiri Kota Tasikmalaya, bertemu dengan tokoh pembuat lambang Kota Tasikmalaya.
Memperingati hari jadi ke-24 tahun, pemerintah Kota Tasikmalaya menggelar kegiatan Raksa Budaya Santun yang ada di 10 kecamatan. Wali Kota Tasikmalaya Fiman Al-Farizi, Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra bersama unsur Forkopimda, para camat, dan sejumlah pejabat lainnya mengikuti rangkaian kegiatan Raksa Budaya Santun secara khidmat dan meriah. Yang pertama pada hari Sabtu 11 Oktober sebagai acara pembuka di Alun-Alun Indihiang, Kecamatan Indihiang, warga menghadiri upacara pembukaan resmi oleh pimpinan daerah. Berpartisipasi dalam senam bersama atau gerak jalan, serta mengunjungi bazar UMKM dan menyaksikan pertunjukan kesenian tradisional yang disuguhkan di alun-alun. Salah satu rangkaian kegiatan dari Tasik Aktoban Festival. Alhamdulillah mungkin beberapa kegiatan dilaksanakan, diawali dengan senam massal, juga ada lomba senam, dan kemudian ada pembagian hadiah juga, door prize, juga ada tampilan kesenian. Ini mungkin menampilkan karya-karya dari warga Kecamatan Indihiang, dan juga ada dari UMKM, bazar, pameran. Di samping ada dari tingkat kota menggelar pangan murah, juga UMKM dari Kecamatan Indihiang, juga sudah tampil di sini. Juga alhamdulillah ada pelayanan dari OPD tingkat kota, juga dari distrik Kapil, dari Samsa, juga ada kombinasi perizinan, juga bisa memudahkan masyarakat Kecamatan Indihiang. Selanjutnya, keesokan harinya pada hari Minggu 12 Oktober di halaman Kelurahan Cibuni Gelis, Kecamatan Bungur Sari, warga memanfaatkan pelayanan kesehatan gratis, melakukan donor darah, berinteraksi dengan layanan administrasi publik, menikmati gelar seni dan budaya rakyat setempat, termasuk pameran produk UMKM. Alhamdulillah
ini adalah rangkaian dari hari jadi jadinya Kota Tasikmalaya. Tahun Kota Tasikmalaya kami ada motonya santun selalu ada, nyaman, terus dan unggul. Wujud dari santun ini adalah kita terus ada di tengah-tengah masyarakat. Kecamatan dengan nama acara Laksa Budaya Sunda, yaitu Budaya Santun, yaitu kita menjaga santun, menjaga budaya santun, yang harapannya ke depan santun ini bisa teraplikasikan, bisa hadir di semua masyarakat, di layanan dengan santun. Itu di seluruh tempat ini ada layanan publik, kemudian juga ada layanan kesehatan. Kami ada di sini, kita juga ada tablik akbar dan budaya ciri khas Kota Tasik hadir di sana. Tentunya Kota Tasik yang memang dikenal dengan kota santri dan juga kota mutiara dari Penanganan Timur, kita harus bisa mempertahankan hal tersebut. Kita harus membuktikan bahwa identitas Kota Tasikmalaya itu selalu ada dengan santunnya. Tentunya depan warga bisa bahagia dan dengan santunnya Kota Tasik maju. Dilanjut di hari Rabu, 15 Oktober di lapangan Plang Kelurahan Sukamana, Kecamatan Cipedes, warga terlibat dalam edukasi stunting atau program kesehatan gizi keluarga. Turut serta dalam kegiatan lingkungan seperti penanaman pohon atau bank sampah, sambil menikmati hiburan rakyat dan layanan administrasi. Lalu pada hari Sabtu, 18 Oktober, lapang Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Kawalu, warga berkumpul untuk menyaksikan pertunjukan wayang bodor atau kesenian daerah lainnya. Mereka juga memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan yang dibawa langsung ke lokasi. Selanjutnya pada hari Minggu 19 Oktober, Siliwangi Futsal Kelurahan Kahuripan Tawang, selain menyaksikan hiburan budaya, kegiatan di sini kemungkinan besar diisi dengan turnamen atau eksibisi olahraga ringan seperti futsal, diikuti dengan layanan publik dan bazar makanan lokal. Selanjutnya hari Selasa 21 Oktober, Lapang Karangsambung, Kecamatan Ciberem, warga berpartisipasi dalam sesi konsultasi atau pelayanan publik gratis, menikmati bazar UMKM, makanan dan kerajinan lokal, serta berinteraksi dalam acara seni yang menampilkan talenta dari kecamatan tersebut. Dilanjut hari Rabu 23 Oktober di lapangan Karikil, Kecamatan Mangkubumi, kegiatan fokus pada penguatan komunitas seperti layanan bank sampah atau penyuluhan lingkungan atau sosial. Warga juga memanfaatkan pelayanan kesehatan gratis dan bazar UMKM.
Pertama saya pencak silat payung itu kan ketika ada tamu dari Jakarta, kemudian lalu saya membuat gerakan pencak silat payung. Kurang tidak lebih hanya ingin mempromosikan kota Tasik bahwa Tasik itu adalah payung yang bisa memayungi setiap potensi yang ada di kota Tasikmalaya dan Jawa Timur. Sebetulnya begitu. Ternyata antusias karena saya tidak pernah memerintahkan, saya tidak pernah mendelegasikan apapun. Ternyata alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak pencak silat payung. Saya sangat bahagia sekali dan pencak silat payung ini sebetulnya filosofinya pada silatnya itu sendiri, bahwa silat bisa jadi pesilat bisa jadi jawara kalau dia tenang. Tenang itu muncul dari sholat, berarti silat harus bisa sholat. Kedua, payung ini harus bisa memayungi, bukan untuk menaklukkan, bukan untuk memukul, bukan untuk mencelakakan, tapi memayungi, melindungi dari hal-hal yang buruk. Jadi pencak silat payung ini lebih kepada lahir dari ketenangan. Orang pencak silat payung ini harus bisa sholat dan harus bisa memayungi orang-orang yang butuh perlindungan dan butuh keteduhan. Yang paling utama itu adalah struktur nikmat. Karena orang yang berstruktur nikmat pasti bahagia. Karena bahagia itu tidak muncul dari berapa besar uang yang kita miliki, tapi dari berapa besar rasa syukur kita kepada apa yang kita miliki hari ini. Dan orang yang bersyukur nikmat insya Allah akan lebih bijak lagi dalam menghadapi situasi. Ada masalah bisa bertabayun, tidak langsung muncul ke sana kemari. Yuk kita duduk bersamakan untuk mencari solusi. Tapi kalau orang tidak bersyukur nikmat, bisa jadi dia jadi emosional, dikit-dikit marah, dikit-dikit menyampaikan sesuatu yang sifatnya kabar burung, hoak, dan segala macam yang akhirnya ngarugikan kota Tasik. Itu yang dikhawatirkan. Jadi harapan saya mudah-mudahan dengan syukur nikmat ini kita bisa jauh lebih bisa menyikapi segala sesuatu dengan bijak dan baik untuk kebaikan kota Tasikmalaya agar Tasikmalaya jadi maju. Dilanjut pada hari Sabtu dan Minggu 25 hingga 26 Oktober 2025 di Eks-Terminal Cilembang atau Lapangan Cilembang, Jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Tasikmalaya, diadakan acara Karnaval SCTP yang merupakan acara hiburan rakyat yang berlangsung meriah dan banyak warga dari Tasikmalaya maupun kota atau kabupaten tetangga yang ikut menonton dan menyaksikan kemeriahan acara ini. Ada pemecahan rekor Kupat Tanjung di acara Karnaval SCTP, di mana Kupat Tanjung sendiri merupakan kuliner khas Tasikmalaya. Dalam proses pembuatan Kupat Tanjung ini, digunakan air yang berasal dari mata air Tanjung yang berada di Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Setelah itu, pada hari Selasa, 28 Oktober, Lapang Pulau Situ Ciberem, Taman Sari, kegiatan sering berfokus pada potensi wisata dan lingkungan, seperti penanaman pohon atau pembersihan area wisata, diikuti dengan pameran produk UMKM dan panggung hiburan. Lalu hari Rabu 29 Oktober, Lapang RW 14 Kelurahan Tugu Raja, warga memanfaatkan layanan administrasi kependudukan seperti iKTP atau KK, mengambil bagian dalam donor darah, dan menonton pertunjukan seni tradisional yang diselenggarakan oleh pemuda setempat. Dan bagian selanjutnya pada hari Kamis 30 Oktober, Lapang Singku Purbaratu sebagai acara penutup rangkaian, warga menyaksikan upacara penutupan kegiatan Raksa Budaya Santun. Acara ini biasanya diisi dengan gelar seni puncak kecamatan serta closing ceremony yang dihadiri pimpinan daerah. Setiap kegiatan Raksa Budaya Santun diawali dengan pembukaan oleh pimpinan daerah
dan unsur Forkopimda terkait. Acara ini dihadiri oleh wali kota maupun wakil wali kota, serta para kepala dinas hingga perangkat kecamatan dan kelurahan. Seluruh rangkaian kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat jati diri, persatuan dan semangat membangun kota Tasikmalaya yang lebih tertib, maju, dan berdaya saing. Sebagai rasa memiliki kota Tasikmalaya, rangkaian kegiatan HUT Kota Tasikmalaya ini didukung berbagai pihak, di antaranya pelaksanaan Tasik Event Sport dimulai oleh Kodim RAN tanggal 12 Oktober. Kejuaraan Tarkam 17 sampai 19 Oktober. Kejuaraan Tarkam kolaborasi dengan Kemenpora, kemudian juga Dispora Provinsi, di mana ini adalah satu akronim dari unggul. Santun itu selalu ada, nyaman tulisan unggul. Unggul di mana prestasi kota Tasikmalaya harus unggul. Prestasi di kota itu berawal dari bagaimana masyarakatnya itu sadar akan pentingnya olahraga, sadar akan kesehatan. Dan kejuaraan Tarkam ini salah satu tujuannya adalah memasyarakatkan olahraga. Jadi kalau warganya cinta olahraga, warganya sadar akan olahraga, selalu akan bermunculan atlet-atlet yang akan bagi Tasikmalaya. Dan apresiasi, terima kasih pada Kemenpora yang menjadikan Kota Tasik salah satu penyelenggara kejuaraan Tarkam di Indonesia, karena di Jawa Barat hanya 3, KBB, kemudian juga Sukabumi dan Kota Tasikmalaya. Mudah-mudahan ke depan juga ini menjadi acara yang tahunan gitu, yang ada di rangkaian hari jadi. Dan kemudian itu terima kasih juga kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dispora Provinsi Jawa Barat, kolaborasi dalam senam waringkasnya, yaitu tadi mengolahraga masyarakat, olahraga, dan menuju melangkah ke 24 tentunya berawal dari kesadaran olahraga, berawal dari prestasi olahraga, kita buat Kota Tasik maju, santun dalam budaya, maju dalam hari. Liga Tinju 20 sampai 21 Oktober. Kualifikasi basket for Prov Jabar 23 sampai 25 Oktober, dan event turnamen tenis lapangan Wali Kota Cup 24 sampai 26 Oktober 2025. 24 tahun telah dilalui. Rangkaian hari jadi ini adalah refleksi utuh dari perjalanan kota. Sebuah perpaduan harmonis antara penghormatan pada sejarah, pelayanan kepada rakyat, dan semangat untuk terus unggul di masa depan. Selamat Hari Jadi ke-24 Kota Tasikmalaya. Bersatu dalam semangat, melangkah menuju Kota Tasikmalaya yang lebih maju, nyaman, tulus, dan unggul. Mari terus menjaga kebersamaan dan semangat membangun demi Tasikmalaya yang semakin santun dan berdaya.